Saya adalah karakter figuran yang tidak berarti di dunia ini. Seseorang di sekitar saya memiliki kemampuan istimewa, karena hanya saya yang tahu sejak kecil. Kekasih masa kecil yang tumbuh bersama. Dia adalah bos besar yang akan menghancurkan dunia di masa depan. Untuk menjaga dunia ini agar tidak hancur, berbagai penjelajah waktu terlahir kembali, serta penakluk bergantian datang untuk menaklukkannya. Sebagai kekasih masa kecilnya, saya benar-benar diabaikan oleh para tokoh utama ini. Lagi pula saya adalah orang yang tidak terlihat. Bahkan orang tuaku sulit mengingat namaku. Saya tidak mungkin menjadi ancaman bagi mereka. Jadi ketika saya mendengar isi hati siswa pindahan yang baru, saya hanya mengangkat alis sedikit. Tuan rumah, silakan dapatkan simpati dari tokoh utama wanita, Gu Qinghan. Setelah menyelesaikan tugas, Anda akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Dia tersenyum tipis. Kakak adalah seorang ahli dalam percintaan. Lihat bagaimana saya menguasai situasi dalam sekejap. Pemikirannya dan sikap rendah hatinya terlihat tidak cocok satu sama lain. Aku mengangguk seolah sedang berpikir. Melihat Gu Qinghan di sebelah, saya berbisik, Gu Qinghan. Apakah kamu mendengarnya? Gu Qinghan bersandar pada tangannya. Dia perlahan berkata, jika aku tidak tuli, aku rasa aku seharusnya mendengarnya. Apa? Dia adalah saudara yang sudah lama terpisah. Sepertinya hanya saya yang bisa mendengar isi hati si transfer student. Saya mengangguk seolah saya sedang memikirkan sesuatu. Lalu saya langsung melempar semua pikiran itu ke belakang. Mari menyerah saja. Lagi pula, saya hanyalah karakter figuran. Tidak bisa membantu apa-apa. Semoga para penjelajah waktu ini berusaha lebih keras, agar dunia ini tidak hancur. Setelah pelajaran, saya merampas roti Gu Qinghan dan mulai memakannya. Chen Feng datang dengan membawa hadiah menuju Gu Qinghan. Ini hadiah yang saya bawa untuk teman baru, silakan terima. Dan terdengar juga satu kalimat. Target penakluk sistem kali ini terlalu cantik, ya. Bersama dia pasti memiliki perasaan yang luar biasa. Saya hampir tersedak, mengeluarkan suara batuk yang tidak terkontrol. Gu Qinghan mengernyitkan alis. Dia dengan lembut menepuk punggungku. Namun dia dengan jijik berkata bahwa babi saja lebih pandai makan darimu. Saya marah, apa yang terjadi dengan Tian Yin? Kamu memelihara babi? Apakah kamu pernah memelihara babi? Gu Qinghan melirik. Tentang babi, saya tidak tahu. Tapi kamu pasti lebih pintar dari babi. Saat itu, Chen Feng menatap kami dengan wajah cemberut. Dengan wajah kecewa, dia berkata, Gu, teman sekelas. Kalian agak berlebihan. Kalian malah mengabaikanku. Saya merasa agak canggung. Sambil ingin minta maaf padanya, kalian terus saja. Tiba-tiba, saya mendengar suaranya menggema dalam pikirannya. Siapa pria ini dalam sistem? Apakah ada karakter ini dalam novel? Seperti badut. Tuan rumah terikat. Ini hanya karakter figuran. Karakter figuran. Saya tertawa sinis. Gu Qinghan juga dengan tenang berkata, maaf. Kemudian dia mengambil kotaknya. Di dalamnya ada kue berbentuk hati yang dikemas dengan indah. Dia tersenyum kepada Chen Feng. Sungguh, maafkan saya. Saya alergi terhadap kue. Chen Feng berkata dengan nada kecewa, begitu ya? Apakah ada lagi yang kamu alergi? Aku akan membawakanmu sesuatu yang lain besok. Gu Qinghan menambahkan dengan acuh tak acuh. Secara akurat, aku alergi terhadap orang. Bahkan Chen Feng yang bodoh pun bisa mendengarnya. Gu Qinghan sedang menolak dia. Dia tersenyum canggung dan berkata, maaf mengganggu. Ketika saya mengira dia merasa tertekan, dia malah semakin bersemangat. Sistem ini memang karakter utama kelas S. Sangat tidak menghargai. Siapa suruh dia tampan? Saya mengernyitkan bibir melihat sekelompok penjelajah waktu ini. Sepertinya mereka tidak terlalu pintar. Pelajaran olahraga berikutnya. Saya duduk di bawah pohon sambil memegang sebuah novel. Gu Qinghan berbaring di paha saya, menutup mata dan mendengarkan lagu. Saya melihat sekelompok siswa yang ribut dan bercanda duduk di sebelah pohon. Ayo, saya akan menceritakan padamu. Saya dengar Gu Qinghan adalah orang yang pada upacara pembukaan tahun ajaran pertama mengumumkan di depan seluruh sekolah bahwa dia tidak ingin pacaran. Orang yang meminta semua orang untuk tidak mengganggunya. Astaga, begitu dingin. Awalnya saya juga berpikir begitu. Jika kamu melihat dia langsung, kamu tidak akan berpikir demikian. Dia adalah tipe yang dikatakan di internet, penampilan yang memukau masa mudamu. Saya menundukkan kepala dan melihat ke arah yang berbaring di atas kaki saya. Gu Qinghan yang memukau masa muda orang lain ini. Dia tidur dengan mata tertutup, terlihat sangat nyaman. Saya baru saja ingin meraih sedikit. Gu Qinghan perlahan membuka matanya. Aku dengan tenang melepas earphone dari telinga kirinya. Sambil mencibir berkata, kakiku mati rasa. Gu Qinghan menggosok-gosok matanya. Perlahan-lahan dia bangkit dan memijat kakinya untuk saya. Mengeluh terlalu keras. Saya tidur di sini tidak nyaman. Saya bangkit dan menepuk-nepuk serbuk rumput di tubuh saya. Mana ada kamu yang keras kepala seperti ini? Jelas-jelas ingin saya makan lebih, tapi harus berputar-putar. Gu Qinghan melirik novel di tangan saya. Dia bertanya bagaimana saya bisa tertarik dengan barang ini. Saya memegang sebuah novel yang berjudul Bawahan yang Dominan. Hanya penasaran. Ingin tahu seperti apa karakter utama pria dalam novel itu. Dia tersenyum kecil. Sebenarnya sudah bodoh. Jangan membuat dirimu terlihat lebih bodoh. Setelah sekolah, langit terlihat gelap. Belum lama kemudian suara hujan mulai terdengar. Saya dan Gu Qinghan berdiri di bawah atap rumah, memandang satu sama lain dengan tatapan lebar. Saya mencoba berkata, kamu rasa kita bisa berlari kembali? Seberapa besar kemungkinan kita tidak akan membasahi rambut? Gu Qinghan berkata, 100%. Saya dengan gembira berkata, kamu punya cara. Cepat ceritakan. Gu Qinghan sangat tenang. Saya akan membantumu melepas kepala.
Setelah saya berlari kembali, saya akan pasangkan lagi. Saya dengan kesal berkata, terima kasih. Dia hanya tersenyum tanpa merasa malu. Belum sempat saya melanjutkan keluhan. Suara seorang pria menginterupsi saya. Kakak Gu, apakah kamu tidak membawa payung? Jika tidak keberatan, silakan gunakan payung ini. Saya dan Gu Qinghan berbalik untuk melihat. Kami melihat Chen Feng memegang sebuah payung. Dia menatap Gu Qinghan dengan tajam. Suara Gu Qinghan terdengar santai. Terima kasih. Mata Chen Feng berkilau sedikit, tampak lembab. Dia berkata bahwa itu tidak masalah. Kakak Gu, silakan ambil. Dengan hujan sebesar ini, nanti kalau sampai sakit flu, tidak baik. Pada saat yang sama, saya juga mendengar pikirannya. Setiap wanita pasti memiliki ketertarikan tersendiri terhadap kata kakak. Saya membayangkan wajahnya saat memanggil Gu Qinghan kakak. Saya tidak bisa menahan diri untuk menggosok-gosok kulit saya yang merinding. Lalu saya melirik Gu Qinghan dengan penasaran. Ternyata, tidak ada ekspresi di wajahnya. Saya dan Gu Qinghan duduk di meja. Saya tidak ingat saya memiliki seorang adik. Sejak kecil, ibu saya selalu bilang untuk tidak menerima barang dari orang asing. Ekspresi Chen Feng terlihat ganas sejenak. Kemudian langsung kembali normal. Temanku benar-benar lucu ya. Saya bahkan sedikit mengagumi kecepatan dia berubah ekspresi. Melihat Gu Qinghan masih dengan wajah yang tidak bersahabat itu, hanya bisa menggeretakkan gigi dan berkata, jika begitu, saya tidak bisa melakukannya. Dia berbalik dan langsung berlari keluar. Saya mendengar dia berteriak marah di dalam hatinya, tunggu aku. Aku pasti kembali. Metode saya pasti tidak ada masalah. Pasti ada masalah dengan tokoh utama wanita ini. Melihat alat untuk pulang yang sudah di tangan hilang. Saya bertanya, apa yang harus dilakukan? Gu Qinghan mengibaskan ponselnya ke arah saya. Memanggil sopir. 5 menit kemudian, saya dan Gu Qinghan duduk di meja permainan. Saya tersenyum dan bertanya padanya bagaimana rasanya dipanggil kakak. Gu Qinghan menjawab dengan niat tidak baik. Coba kamu panggil satu dulu. Saya membalas tanpa ampun. Kau pikir apa? Gu Qinghan menyunggingkan bibirnya dengan sinis. Saya menatapnya dengan penuh simpati. Gaya dingin dan tidak bersahabatmu ini. Nanti pasti akan menjalani hidup sepi hingga tua. Gu Qinghan menggerakkan bibirnya. Gu Qinghan menggerakkan bibirnya. Selamat datang. Jika saya sepi hingga tua, pasti akan bersamamu. Saya tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Suatu kerinduan yang tulus. Kamu mungkin adalah pacar bisu yang dibicarakan di internet. Jika tidak bisa berbicara, pasti sangat menawan. Gu Qinghan dengan dingin. Jika kamu punya akal, pasti juga cukup pintar. Saya sekali lagi mengungkapkan kerinduan dalam hati. Tidak hanya lidahnya tajam, hatinya juga sempit. Tidak ada harapan, tidak ada harapan. Paman sopir memandang kami dengan senyuman. Hubungan kalian berdua masih baik ya? Saya bingung. Hubungan yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain disebut baik tidak? Sisi lain, Chen Feng memegang sikap semakin berjuang semakin berani. Pagi-pagi sekali sudah bangun untuk berdandan. Melihat tatanan rambut yang sengaja saya rapikan pagi ini, saya sangat puas. Sistem memberitahunya. Lokasi Gu Qinghan ada di lapangan basket. Datang ke lapangan basket. Dia memutar matanya dan melihat sekeliling. Namun, tidak terlihat Gu Qinghan. Dia mengerutkan dahi dan bertanya pada sistem. Bukankah kamu bilang Gu Qinghan ada di lapangan basket? Sistem memberitahu bahwa dia sedang menonton di bawah pohon di sebelah kiri. Chen Feng memperhatikan dengan seksama. Gu Qinghan mengenakan seragam sekolah putih sambil meminum teh susu. Saya ada di sana setelah bermain basket. Saat itu, Chen Feng datang dengan bersemangat dan berkata, wah, kebetulan sekali, teman sekelas Gu. Kalian juga datang untuk menonton basket ya? Dan dalam hati saya mengumpat semua yang bisa saya pikirkan. Semua kata yang bisa saya pikirkan sudah saya maki. Karakter figuran yang sial ini, bagaimana dia selalu ada di mana-mana? Benar-benar seorang penjilat. Melihat Chen Feng, saya sudah terbiasa dengan dia yang memaki saya dalam hati. Hanya saja saya merasa sayang tidak ada biji melon di sini untuk saya nikmati. Menanyakan, kamu sudah makan? Chen Feng dengan canggung menggaruk kepalanya. Gu Qinghan, jangan bercanda. Saya Chen Feng. Saya bisa mendengar dengan jelas. Saya bisa melihat. Dalam hatinya sudah hancur. Astaga, sistem. Dunia ini pasti tingkat kesulitan SSS. Saya tidak pernah melihat wanita sekejam dia. Sistem berkata tanpa ampun. Besok adalah hari terakhir tugas, tolong tuan rumah berusaha. Jika tidak, kami akan mencabut hadiahnya. Ini akan sangat mempengaruhi penaklukanmu berikutnya. Chen Feng menggigit gigi dan berpikir keras. Saya tidak memikirkan ide bagus apapun. Dulu dia tidak perlu turun tangan. Target yang diakui datang sendiri. Paling tidak bertemu dengan yang sedikit dingin. Dalam 2 hari sudah jatuh cinta padanya. Dan Gu Qinghan benar-benar seperti kayu. Dia menggunakan semua cara dan tidak berhasil. Justru malah membuatnya kesal setengah mati. Kalau begitu, dia terpaksa menggunakan cara yang sebelumnya sangat dia remehkan. Chen Feng tiba-tiba berkata kepada saya yang sedang menonton di sebelah. Siswa ini, bisakah kamu menghindar sebentar? Saya ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Gu Qinghan. Aku mengangguk sedikit. Silakan kalian bicara. Gerakan Gu Qinghan melihat saya pergi. Ekspresi di wajahnya semakin tidak nyaman. Dia juga berbicara tanpa sopan santun. Siswa ini, saya tidak tahu di mana saya telah menyinggungmu. Kebetulan saya juga ingin menjelaskan hal ini padamu. Jangan lagi mengganggu hidup saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia mulai panik. Dia segera menghampiri Gu Qinghan dan berkata, aku suka kamu. Sejak pertama kali bertemu, saya sudah menyukaimu. Saya berharap kamu bisa memberikan saya kesempatan untuk mengejarmu. Gu Qinghan bertanya, sudah cukup dengan kata-kata itu? Sudah.
Chen Feng merinding dan menelan air liur. Dia membuka kancing di dadanya. Lihat aku. Badanku juga cukup bagus. Saya juga terlihat cukup baik. Berikan saya satu kesempatan saja. Chen Feng menatap wanita yang sedang mual di depannya. Wajahnya penuh dengan rasa canggung. Perut Gu Qinghan bergejolak. Dia bangkit dan tidak melihatnya sama sekali. Saat melintas di sampingnya, aku merasa mual. Tinggal Chen Feng dan yang lainnya membuat lingkaran. Di dalam kelas, aku mengamati pintu. Kenapa Gu Qinghan belum kembali? Jangan-jangan tidak terjadi apa-apa, kan? Tidak, seharusnya aku peduli pada Chen Feng, kan? Bagaimana mungkin Gu Qinghan bisa mengalami masalah? Meskipun aku berpikir demikian, tetapi ekspresi wajahku kelihatan serius. Aku sedang bingung, mengangkat kepala untuk melihat. Tampak Gu Qinghan wajahnya pucat. Aku segera menghampiri dan bertanya pada Gu Qinghan. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa wajahmu terlihat begitu buruk? Gu Qinghan memegang gelas airku dan meminum sedikit. Setelah dia meminum, barulah dia berhenti. Melihatku yang penuh kekhawatiran memandangnya. Dia menundukkan kepala dan bersandar di bahuku. Suaranya terdengar sedikit tertekan. Aku takut. Semua salahmu telah meninggalkanku. Gu Qinghan yang sudah dewasa jarang menunjukkan kelemahannya padaku. Aku merasa bersalah. Menyentuh kepalanya. Tidak perlu. Gu Qinghan menyentuh tanganku juga. Berdiri dan duduk. Apakah kamu masih berani ada kesempatan berikutnya? Aku memberikan dia sebuah permen dari tas. Bertanya apa yang dilakukan Chen Feng padamu. Kita makan apa untuk makan malam? Aku menatapnya sebentar. Melihat dia yang tetap tidak mau menjawab. Aku juga menyerah untuk bertanya lebih lanjut. Setelah pulang sekolah, aku mencuci diri. Sembarangan mengenakan kaos putih. Lalu datang ke pintu kamar Gu Qinghan dan mengetuknya. Orang merespon. Aku langsung mendorong pintu dan masuk. Kulihat dia mengenakan headphone duduk di depan komputer. Aku mendekat dan mengetuk meja dia. Kita makan apa malam ini? Gu Qinghan melepas headphone. Dia meregangkan tubuh. Aku akan melakukannya. Aku menutup dadaku dengan ekspresi sedih. Gu Qinghan, hari ini aku benar-benar merasa simpatik padamu. Tapi kamu tidak perlu meracuni aku kan? Dia memeluk kepalaku dan memukulku dengan kepalan tangan kecilnya. Meracuni makanan sudah membuang-buang racun. Saya merasakan sentuhan lembut dari belakang kepala saya. Wajah dan leher Gu Qinghan memerah. Dia berjuang dengan keras dan berlari turun tangga. Saya sementara lupa bahwa dia biasanya tidak suka mengenakan bra di rumah. Meskipun kami sangat akrab, dia tidak bisa menekan kepala seorang pria ke dadanya. Saya terjatuh. Saya melihat Gu Qinghan sudah memotong teh di dapur. Saya mendekat untuk melihat. Itu terlihat cukup mirip. Itu juga bisa. Apakah kamu butuh bantuan? Gu Qinghan menuangkan daging ke dalam panci tekan. Dia melirik saya. Kata penguat yang tidak terjemahkan. Jangan menghalangi di sini. Aku berjalan. Duduk dengan santai di sofa. Saya menyalakan televisi. Gu Qinghan memperingatkan saya untuk tidak makan camilan. Nanti tidak bisa makan. Saya akan memasukkan semuanya ke dalam mulutmu. Bukankah itu artinya nanti tidak bisa menghabiskan dan ingin saya menangani? Tidak tahu sudah berapa lama. Aroma masakan tercium dengan kuat. Saya mematikan televisi. Gu Qinghan sudah menyajikan nasi. Makanan sederhana berupa 4 hidangan dan 1 sup. Dan semuanya adalah makanan yang aku suka. Aku dengan tatapan terkejut memujinya bahwa makanannya enak sekali. Gu Qinghan tersenyum tipis. Dengan tatapan percaya diri dia berkata, aku memang memiliki bakat luar biasa. Aku mengangkat alis, ini hanya bisa berarti bahwa bakatmu adalah yang kedua. Dan akulah yang pertama. Para ahli biasanya hanya muncul di akhir. Tunggu sampai suatu hari aku menunjukkan kemampuanku padamu. Setelah kenyang makan, mereka berdua sedang berbaring di sofa. Televisi menayangkan drama yang penuh emosi. Aku sedang berbaring di sofa, menendang Gu Qinghan yang ada di sebelahku. Apakah kamu benar-benar tidak mau berkata? Chen Feng sebenarnya melakukan apa padamu? Suara Gu Qinghan terdengar lelah dan khas. Tidak tahu harus berkata apa. Seseorang yang begitu tak terduga, ternyata juga bisa memiliki kekhawatiran. Aku duduk dan menatapnya. Dengan cemas aku bertanya, jadi, katakan padaku, kenapa kamu muntah? Setelah masuk kelas, reaksi pertamaku adalah berkumur. Saya tidak berani berpikir ke arah yang lebih buruk. Ternyata mereka yang disebut penjelajah waktu itu akan menyakiti dia. Saya seharusnya tidak pergi. Gu Qinghan mengernyitkan dahi. Dia menghela napas dan memandang saya. Kataku, kamu tidak sulit untuk tertawa. Saya mengedipkan mata, mengangguk sedikit. Dia berkata dengan canggung. Saya terkejut ketika dia melepas bajunya. Saya terkejut, maksudnya apa? Kenapa kamu bisa melihat ke sana? Gu Qinghan membusungkan pipinya. Dia sendiri yang melepasnya. Saya bingung bertanya, kenapa kamu bisa muntah? Gu Qinghan mengerutkan dahi dan meluncurkan 2 kata. Saya terkejut, bagaimana dengan saat kamu menonton film aksi? Gu Qinghan mencubit saya sedikit. Dengan sinis dia berkata, saya tidak pernah menonton. Apa yang menarik dari semua ini yang begitu menjijikan? Dia tersadar. Dia menatap saya dengan ganas. Kamu pernah menonton? Saya melirik, bagaimana mungkin? Saya mendengar dari orang lain. Pria tidak mencintai diri sendiri. Mengerti tidak, seperti kubis busuk. Menghadapi saya ini sudah dianggap beruntung. Ketika kembali ke kamar untuk tidur, mengingat wajah Chen Feng, aku hanya ingin tertawa. Sebagian besar anak laki-laki di sekolah elit itu sedikit angkuh dan sombong. Keluarga mereka juga tidak kekurangan uang. Membuat mereka menurunkan emosi mereka untuk menyenangkan orang lain. Bagaimana mungkin? Jadi, orang-orang yang disebut penjelajah waktu itu, seharusnya tidak bisa melukai Gu Qinghan. Bagaimanapun juga, dia adalah tokoh utama wanita di dunia ini. Apakah aku harus memberitahu Gu Qinghan atau tidak?
Mereka semua adalah hal yang perlu ditaklukkan. Dengan pertanyaan ini, aku terlelap dalam mimpi. Keesokan harinya, aku mengayuh sepeda, menarik Gu Qinghan di depanku yang tercekik. Gu Qinghan, kamu seharusnya diet. Gu Qinghan bersandar di punggungku. Kamu terlalu kurus. Ini saat yang tepat untuk melatih tubuhmu. Aku mengatakan dengan tidak puas, kalau begitu jangan dekat-dekat denganku. Panas sekali, dua orang itu seperti anak SD yang terus berargumen di sepanjang jalan. Setibanya di kelas, aku melirik sekeliling. Menemukan bahwa Chen Feng ternyata masih ada juga di sini. Seharusnya dia sudah datang pada waktu seperti ini. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat dia ternyata mengupdate status. Semuanya adalah kata-kata emosional. Sudut bibirku bergerak sedikit. Jangan bilang, bro, dia sudah emosional sekarang. Di samping, Gu Qinghan menundukkan mata melihat waktu. Waktunya sudah tiba, aku harus pergi. Saya bertanya apakah Shen Mo belum kembali. Dia adalah ketua OSIS. Sepertinya dia mewakili sekolah untuk beberapa acara belakangan ini. Gu Qinghan sementara ini menjalani pekerjaan ini selama 2 hari terakhir. Ketika Gu Qinghan selesai dengan urusan OSIS, dia keluar dari kelas dan terus belok kiri. Ketika membuka pintu, terlihat jelas 3 kata di atas, Koki Kue. Koki Kue di dalam tersenyum dan berkata, oh, iya. Hari ini mau membuat apa? Gu Qinghan mengikatkan apron. Koki Kue semakin suka melihat anak ini. Awalnya mengira gadis ini hanya iseng. Tak disangka dia bertahan begitu lama. Gu Qinghan berkata, hari ini ingin belajar membuat puding. Koki Kue tersenyum sambil mengeluarkan alat. Gadis seperti kamu yang sekarang ini tidak banyak. Bagaimana, sudah berhasil mendapatkan orang yang kamu suka? Gu Qinghan menundukkan pandangan dan menggigit bibirnya. Kacamata sepertinya menambah sedikit fokus. Mata tampaknya sedikit meredup. Koki Kue melanjutkan. Apakah pandangan anak muda sekarang begitu tinggi? Kalau boleh, kamu harus mengatakan beberapa kata cinta yang indah. Paman ini sudah berpengalaman. Dulu, cinta pertamaku. Saya hanya ditipu oleh seorang buaya darat yang licik. Lalu melakukan apa? Tidak ada kerjaan. Sampai akhirnya orang lain pun tidak tahu. Tunggu reaksimu. Dia sudah diambil oleh orang-orang yang pandai bermain kata. Hentikan gerakan. Berperilaku. Wajahnya tampak suram dengan nada suara yang rendah. Dia selalu milikku. Jika dia berubah. Koki terkejut sejenak. Dia menepuk mulutnya dan berkata, lihat mulutku ini. Paman tidak bermaksud lain. Jangan kamu pikirkan terlalu dalam. Suasana berlalunya dalam keheningan. Setelah Gu Qinghan pergi, Koki Kue baru saja menghapus keringat di dahinya. Setelah itu mengatur napasnya. Gu Qinghan membawa puding. Langsung melihat aku duduk di meja kelas. Mengingat kata-kata paman tadi. Matanya terlihat gelap. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Menggoda sambil tersenyum. Dia perlahan-lahan mendekat. Meletakkan barang yang baru dia buat di mejaku. Saya senang dan terkejut. Menanyakan dari mana puding itu. Dia menatapku dengan mata yang tertunduk. Dikirim oleh lembaga siswa. Jangan berikan padaku. Aku buru-buru berkata, kalau diletakkan di mejaku, itu sudah milikku. Tadi, tanganku juga masih diletakkan di mejamu. Tanpa berpikir panjang, aku mengucapkannya. Karena seluruh dirimu juga milikku. Dia mendengus sebulan. Apakah kamu seorang perampok? Dengan nada yang selalu meremehkan. Tapi matanya menatapku. Sangat lembut seperti tidak biasa. Aku milikmu. Jadi kamu juga hanya bisa milikku. Aku membuka kemasan dan mencuil sedikit. Jika saya adalah perampok, jadi saya khusus merebutmu. Nanti kamu akan jadi pelayanku. Biarkan Gu Qinghan khusus mencucikan kakiku. Memikirkannya saja sudah membuatku senang. Gu Qinghan seolah tahu apa yang saya pikirkan. Dengan bangga ku katakan, Raja memberi saya hadiah. Saya menjadi aktor utama. Jangan sungkan, Xiao Hanzi. Melihat saya berlaga seperti macan. Gu Qinghan memberikan dukungan. Apakah tamu rumah mendukung? Puding yang enak dikembalikan. Apakah puding yang dikirim oleh Xiao ini enak? Saya menghabiskan suapan terakhir. Menatapnya dengan serius dan berkata enak. Raja, saya sangat puas. Saya tersenyum dan berkata saya merasa memiliki sihir. Tadi malam saya masih bilang ingin makan puding. Dan hari ini kamu membawanya untukku. Gu Qinghan tertawa, kenapa kamu seperti bintang jatuh? Gu, kamu adalah. Gu Qinghan tertawa, kenapa tidak bilang saya bintang jatuh? Saya merenung sepanjang hari. Sepertinya ada sedikit kebenaran. Gu Qinghan menundukkan matanya, MAETE. Gu Qinghan menundukkan wajahnya. Suara itu lembut terdengar di telinga. Jadi, jika kamu punya keinginan, bisa katakan padaku. Aroma tubuhnya memenuhi napas saya. Saya merasa seolah-olah jantung saya berhenti sejenak. Kemudian berdetak sangat cepat. Saya dengan panik mendorong Gu Qinghan. Berdiri sambil memegang cangkir. Mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Jauh sedikit, saya haus. Saya pergi mengambil sedikit air. Gu Qinghan tersenyum sambil menatap pipi saya yang merah. Jadi, Fang Yuan, kamu juga punya perasaan terhadapku, kan? Bukan perasaan yang menganggap saya hanya sebagai teman masa kecil. Saya mengisi sebuah gelas air. Detak jantung saya baru kembali tenang. Diam-diam mengutuk diri sendiri, dia adalah teman masa kecil saya. Dia adalah saudara. Apa yang membuat detak jantungmu bersemangat? Suara bel kelas berbunyi. Saya kembali ke tempat duduk dan duduk dengan baik. Membuka buku dan mencatat dengan ekspresi tenang. Gu Qinghan menoleh ke arahku sejenak. Kau tidak apa-apa. Bercanda, apa yang bisa terjadi padaku? Aku hanya tiba-tiba merasa haus. Gu Qinghan menunjuk bukuku. Sekarang adalah pelajaran bahasa Inggris. Aku melihat buku matematika di mejaku. Dengan tenang, aku mengeluarkan buku bahasa Inggris. Kalau Gu Qinghan tahu, aku ternyata berdebar begitu cepat untuknya. Kalau begitu, pasti dia akan menertawakan aku.
Ayo, jantungku, kembalilah normal. Berita yang diumumkan oleh guru selanjutnya benar-benar membuatku tenang. Teman-teman sekelas di sini untuk memperkuat stamina semua siswa. Sekolah mengorganisir kegiatan sebelum liburan musim panas. Kami akan membawa semua orang pergi berkemah dan mendaki gunung pada hari Senin depan. Semoga semua orang bisa menikmati cinta terhadap kehidupan. Ada yang senang, ada yang cemas. Mendaki gunung apa? Lelah dan panas. Baju baru yang aku beli 2 hari yang lalu bisa dipakai. Akhirnya bisa bermain di luar. Teman-teman sekelas tentang Chen Feng yang tidak datang seharian. Tidak ada yang mengangkat kaki. Seolah-olah melupakan orang ini. Saat ini, Chen Feng terbaring di tempat tidur. Wajahnya telah berubah. Lipatan mata ganda menjadi lipatan mata tunggal. Hidungnya juga tidak setinggi sebelumnya. Kulitnya menjadi kusam. Sistem bertanya, "Tuan rumah, apakah kamu yakin ingin terus begini?" Chen Feng menutupi wajahnya dan berkata dengan putus asa, "Kamu tidak mengerti. Sekarang aku tidak memiliki pesona seseorang yang banyak penggemar. Aku begitu jelek. Bagaimana cara menaklukkan tokoh utama wanita?" Suara sistem yang dingin. "Tapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, sistem hanya dapat menyatakan kegagalan. Kamu akan dihapus." Chen Feng bertanya dengan bingung. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Sistem memberinya petunjuk. "Sekarang kamu bisa merencanakan kembali. Semua orang bisa kecuali Feng. Mereka akan mengenalimu kembali." Chen Feng bertanya dengan harapan, "Apakah wajahku bisa kembali?" "Maaf, tuan rumah, itu adalah hukumanmu karena gagal dalam misi. Tidak bisa kembali." "Silakan, tuan rumah, jangan terlalu memikirkan penampilanmu. Kamu lupa, kamu juga dulunya mengandalkan penampilan ini. Apakah secara perlahan menyelesaikan tugas membuatmu lebih tampan?" Chen Feng dalam keadaan bingung. Iya, dia memang terlihat seperti ini sebelumnya. Sudah begitu lama, dia bahkan lupa. Dia juga menyelesaikan tugas satu persatu. Minggu depan akan ada kegiatan mendaki di sekolah. Semoga kamu bisa dalam waktu 5 hari menyelesaikan peningkatan perasaan karakter utama wanita. Dengan begitu, wajahmu juga akan membaik. Hari ini hari Jumat, libur 2 hari. Aku merapikan tugas, membaikan ransel, dan pulang bersama Gu Qinghan. Sambil berjalan di jalan, aku melihat ponsel dan berkata dengan senang, "Gu Qinghan, sahabat baik, Silong mengirim pesan. Dia ulang tahun hari ini dan mengajak kita makan. Datanglah ke kotak." Saat aku dan Gu Qinghan masuk, Silong sedang memeluk pacarnya, Sen Qingling. Ada beberapa wajah yang tidak aku kenal. Saya mencari tempat kosong untuk duduk. Suara yang percaya diri terdengar. "Fang Yuan senang bertemu denganmu. Saya adalah pacar Silong, Sen Qingling." Aku menatap sejenak ke arah gadis itu. Senyumnya manis sekali. "Aku pernah melihatmu di sekolah sebelumnya. Katanya kamu adalah teman masa kecil Gu Qinghan." Sen Qingling menatapku dengan bingung dan berkata, "Aneh, aku selalu ingat wajah tampan. Mengapa setiap kali melihatmu aku tidak bisa mengingat?" Aku tenang dan meminum minumanku. Aku juga aneh. Selama bertahun-tahun ini, dalam pandangan orang lain, aku seolah tidak ada. Saat aku masih kecil di kelas, selama aku melakukan sesuatu, seolah-olah guru tidak melihatku sama sekali. Bahkan pada hari pertama berkenalan, pada hari kedua dia masih bertanya siapa aku. Selama bertahun-tahun ini, aku juga sudah terbiasa dengan hal itu. Mungkin seperti yang dikatakan sistem itu, aku hanyalah karakter figuran yang tidak mencolok. Gu Qinghan seolah menemukan sesuatu dan menggenggam tanganku. Suhu tubuh yang hangat mengalir dari telapak tangan Gu Qinghan. Aku tahu dia sedang menghiburku. Dia berbicara kepada semua orang dengan nada datar. "Bukankah kita sedang bermain game?" Semua orang baru saja menyadari. Silong memegang cangkir. Benarnya, mari kita bermain kebenaran atau tantangan." Aku melepaskan tangannya. Perlahan aku berkata bahwa aku tidak apa-apa. Gu Qinghan menundukkan pandangannya. Dia merasa sangat terkejut. Mengambil minuman di sampingnya sejenak. Merasa sedikit lebih baik. Silong mengangkat tangan dan menjelaskan aturan permainan. Aturan kebenaran atau tantangan adalah, orang yang mendapatkan kartu raja bisa meminta orang lain melakukan sesuatu. Gu Qinghan melihat kartu yang ada. Kartu yang dia dapatkan adalah kartu as. Sedangkan aku mendapatkan kartu nomor 5. Gu Qinghan berkata dengan tenang, "Tolong, nomor 5, tuliskan namamu di kartuku." Aku sedikit tertegun. Apa ini permintaan yang aneh? "Iya, Qinghan, coba ganti dengan yang lebih menantang." Gu Qinghan menatap mereka dengan tatapan dingin. Ada pendapat. Mereka juga terkejut. Apapun yang kakak Gu katakan, itulah yang dianggap benar. Aku mengambil pena dan secara mekanis menuliskan namaku di kartu. Di beberapa ronde berikutnya, mereka mengganti kartu. Kami bermain beberapa ronde lagi. Saya semua dalam keadaan bingung. Terlihat tidak fokus. Beritahukan orang tersebut. Saya dan Gu Qinghan berjalan di jalan. Saya berhenti beberapa detik. Saya bertanya dengan hati-hati. "Gu Qinghan, mengapa kamu meminta saya untuk menulis nama?" Suara Gu Qinghan terdengar. "Bukankah kamu sudah tahu?" Saya memandang wajahnya selama beberapa detik. Lalu perlahan-lahan mengalihkan pandangan. Menunduk dan tersenyum. Sebenarnya saya tidak terbiasa dengan perasaan diabaikan. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Nilai saya dan Gu Qinghan selalu terdaftar di posisi pertama. Namun guru hanya memberikan penghargaan kepada Gu Qinghan. Saya ingat saya sangat sedih dan menangis hari itu. Gu Qinghan yang kecil berlari masuk ke kantor dan berdebat dengan guru. Pada hari pertama, dia setuju untuk memberiku penghargaan lagi. Lalu pada hari berikutnya, dia akan lupa lagi. Begitu seterusnya. Kemudian Gu Qinghan memberikan semua penghargaan miliknya. Dan juga menulis namanya di kertas ujian. Semuanya diubah menjadi milikku. Wajah kecil itu dipenuhi dengan keseriusan.
Sejak itu, aku tidak lagi memaksa orang lain untuk memberiku penghargaan. Juga tidak mengharapkan diri sendiri atau orang lain mengingat saya. Malam di bulan Mei agak dingin. Aku merasa hangat di hatiku. Aku melihat Gu Qinghan di sebelahku. Kuulurkan tangan dan memeluk lehernya. Gu Qinghan, aku ingin minum teh susu. Yang besar sekali, seperti puding darah. Gu Qinghan menolak. Kamu sudah minum 1 gelas hari ini. Aku mencibir, merasa pelit. Gu Qinghan menatap panjang. Dengan serius dia berkata. Gu Qinghan dengan penuh perhatian berkata. Ibu juga melakukannya untuk kebaikanmu. Anak emas yang patuh. Aku memperingatkannya untuk tidak memaksaku menghapusmu. Gu Qinghan tersenyum sinis padaku. Ibu merasa kamu tidak ingin berpisah. Aku menghela napas. Apa kamu benar-benar tidak pernah digigit anjing saat kecil? Tidak heran jika kamu sekarang seperti ini. Gu Qinghan mengangkat bibirnya. Rasanya, aku lebih hidup seperti ini. Tadi ekspresi itu terlihat redup. Seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya. Yang dia butuhkan hanyalah Fang Yuan menjadi diri sendiri. Setibanya di rumah malam itu, saya mulai bersiap. Barang-barang yang diperlukan untuk mendaki gunung. Kegiatan mendaki ini diadakan untuk pertama kalinya. Pimpinan sekolah sangat memandang serius kegiatan mendaki ini. Gu Qinghan hanya membawa beberapa botol air dan makanan. Kami mendaki Gunung Changxiang. Dikatakan bahwa di puncak gunung ada pohon harapan. Asalkan menyebutkan nama sendiri dan nama orang yang disukai. Gantungkan di pohon. Maka kedua orang ini bisa bersama selamanya. Banyak teman sekelas yang sangat tertarik dengan ini. Saya berdiri berdampingan dengan Gu Qinghan. Saya berkata, Gu Qinghan, jika kamu tidak bisa mendaki nanti, saya bisa membawamu ke atas. Gu Qinghan melangkah dengan ringan. Dia menoleh dan tersenyum. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Dengan tujuan untuk menggoda daya tahan tubuhnya. Lupa bahwa orang ini seharusnya tidak memiliki rasa malu. Mendaki hingga setengah jalan. Beberapa teman sekelas sudah terengah-engah seperti sapi. Mereka semua duduk di tanah dan mulai mengeluh. Kapan ini akan berakhir? Guru bertepuk tangan. Teman-teman, semangat. Ketekunan adalah kemenangan. Masa-masa gemilang kalian ada di depan mata. Saya juga berkeringat. Ternyata saya tertegun oleh omongan besar tadi. Aku melepas jaket dan duduk di atas batu sambil terengah-engah. Sepertinya sekarang giliran saya yang menggendongmu. Gu Qinghan bersandar di bahuku. Dia mengeluarkan sebotol air dari tasnya, membuka tutupnya, dan memberikannya padaku. Minum air putih. Tadi saya tidak tahu siapa yang bilang saya tidak punya stamina. Saya meneguk setengahnya sambil membela diri. Maaf. Saya minta maaf untuk tubuh saya. Tapi hatiku penuh semangat juang. Gu Qinghan berjongkok di depanku dan mengusap keringatku. Menggelengkan kepala dan berkata, masa fisikmu segini? Saya bisa menerima beberapa. Saya menahan napas. Kamu bisa, kamu yang paling bisa. Gu Qinghan memandangku dari atas dengan tatapan. Mengulurkan tangan kepadaku. Aku mengangkat kepala dan melihatnya dengan kebingungan. Gu Qinghan melipat jari telunjuknya dan menyentuh dahiku. Bukankah tadi bilang harus dibawa? Aku menggerakkan tangan menolak. Kalau ada yang lihat, mereka akan bilang aku bahkan lebih buruk daripada cewek. Gu Qinghan mengangkat alisnya dan menarik tanganku. Menarikku ke punggungnya. Bertanya sambil tersenyum. Sedang memikirkan apa? Saya hanya akan membawamu sebentar. Aku merasa malu mendengar itu. Ku pegang lehernya dengan kuat. Nanti yang akan merasa canggung bukan aku. Lagi pula, aku memang tidak punya rasa keberadaan. Gu Qinghan berkata sambil bercanda. Adik yang pemalu, tolong lihat ke sini. Kami sudah. Saat itu aku baru menyadari bahwa di belakang sudah tidak ada orang. Karena aku dan Gu Qinghan adalah yang terakhir berangkat. Sekarang sudah terlambat sebentar. Teman-teman sudah pergi jauh. Aku penasaran dan bertanya di dekat telinganya. Apakah Gu Qinghan diam-diam berolahraga sambil menyembunyikanku? Kenapa tiba-tiba stamina kamu begitu baik? Jelas-jelas saat kecil. Dia adalah anak kecil yang selalu mengikuti di belakangku dan menangis. 2 langkah. Gu Qinghan mengerutkan dahi dan wajahnya memerah. Kepala penuh keringat. Saya tidak pernah melihat dia seperti ini. Terkejut sejenak. Segera melompat turun. Mengusap wajahnya dengan cemas dan bertanya. Gu Qinghan, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu merah? Saya merasa sedikit bersalah. Seandainya saya tahu, saya tidak akan membiarkan Gu Qinghan menggendong saya tadi. Gu Qinghan mengambil air dari tangan saya. Meminumnya sekaligus. Perlahan-lahan menenangkan tubuhnya. 4. Saya rasa guru akan datang mencari kita sebentar lagi. Gu Qinghan menepuk debu dari pakaian. Ekspresinya sudah kembali seperti biasanya. Saya khawatir dan berkata, jika kamu tidak nyaman, katakan ya. Aku akan pergi mencari guru. Jangan memaksakan diri. Suara yang akrab terdengar. Halo, teman-teman. Saya diutus oleh guru untuk menjemput kalian. Teman-teman semua sedang menunggu kalian di atas gunung. Aku menatap orang di depanku. Tatapan dia ke Gu Qinghan. Namun membuat saya merasa tidak nyaman tanpa alasan. Sistem. Apa kamu yakin Gu Qinghan sudah melupakan ingatanku? Tentu saja. Silakan tuan rumah, jangan ragukan teknologi kami. Percakapan yang familiar terngiang di telingaku. Aku menyipitkan mata melihat bocah di depanku. Chen Feng tertawa dengan ceria dan ramah. Namaku Chen Feng. Kamu bisa memberikan tas itu padaku. Aku akan membantumu mendapatkannya. Ternyata dia memang. Tapi mengapa penampilannya berubah? Jadi Gu Qinghan tidak ingat Chen Feng yang dulu. Aku teringat akan hukuman yang disebutkan oleh sistem itu. Jadi Chen Feng yang sekarang pasti telah dihukum. Gu Qinghan menjawab dengan sopan. Terima kasih. Chen Feng tersenyum dengan wajah ceria. Lalu, bagaimana dengan teman sekelas ini? Apakah aku perlu membantumu membawanya? Aku memegang tas sambil mengernyitkan dahi. Terima kasih, aku bisa melakukannya sendiri. Baiklah, ayo kita naik. Sistem,
Aku ingat sepertinya aku masih punya alat yang belum digunakan, kan? Ya, tuan rumah. Namun, saya tetap tidak menyarankan kamu menggunakan alat ini. Akan ada efek sampingnya. Tidak apa-apa, sedikit lelah. Untuk meningkatkan tingkat ketertarikan Gu Qinghan, saya hanya bisa melakukan ini. Maka saya akan mendoakan tuan rumah sukses terlebih dahulu. Mendengar ini, jantung saya bergetar. Saya menarik Gu Qinghan dengan kuat. Saya sekarang sangat tidak tenang. Saya ingin memberitahu segalanya kepada Gu Qinghan. Namun, di dalam pikiran saya muncul sebuah suara yang memberitahu saya untuk tidak pernah mengatakannya. Aku menggelengkan kepalaku dengan kuat, mengusir suara-suara itu. Gu Qinghan menatap bajunya dengan tatapan rendah. Bajunya dipegang erat oleh tangan saya. Gu Qinghan menggenggam tangan saya. Dia bertanya, kamu takut apa? Aku mengendalikan hatiku yang gelisah. Menarik napas sekali. Menghembuskan napas. Tidak apa-apa, aku sedikit lelah. Ayo kita segera naik. Saya jelas menyembunyikan sesuatu darinya. Dia dengan tenang mengamati ekspresi saya. Sepertinya sejak kedatangan Chen Feng ini, menjadi sedikit aneh. Jadi, apakah Chen Feng ini pernah melakukan sesuatu padaku? Gu Qinghan menyipitkan matanya. Menatap Chen Feng sejenak dengan tatapan suram. Apapun yang dilakukan pria ini, aku akan membuatnya membayar harganya. Chen Feng dengan gembira berkata dalam pikirannya. Sistem. Apakah Gu Qinghan sedang melihatku? Ya, tuan rumah. Sistem melihat Gu Qinghan. Tingkat keterikatan yang berfluktuasi. Sekejap menjadi 0. Sekejap turun ke 30. Sistem melihat dengan ketakutan. Melihat tuan rumah yang senang. Sesaat bingung apakah harus memberitahunya. Sangat bagus, ini adalah berita baik. Sepertinya metodenku masih berhasil. Semoga kali ini aku bisa sukses tanpa alat. Sistem kali ini tidak menjawabnya. Sampai di puncak gunung, para siswa kembali bersemangat. Satu persatu sibuk menulis nama mereka dan pasangan. Sekelompok orang berceloteh membahas apa yang harus ditulis. Aku tidak terlalu percaya pada hal-hal ini. Jadi aku tidak menulis dengan keberuntunganku. Aku membuka kotak makan siang. Itu dibuat oleh Gu Qinghan pagi ini. Kenapa kamu melakukan ini di belakangku? Kau tidak lapar? Gu Qinghan diam-diam menyimpan kertas bertuliskan namanya dengan rapi. Aku mau ke toilet. Aku sedikit cemas. Aku melihat sekelilingku. Kulihat Chen Feng sedang berbicara dengan siswa lain. Aku mengangguk, cepatlah kembali. Seharusnya tidak ada apa-apa. Hanya butuh beberapa menit. Dan dari sudut pandang Chen Feng ini, ia juga tidak bisa melihat posisi kami. Gu Qinghan mengangkat kelopak matanya. Pandangannya jatuh di wajahku. Dia tahu untuk kembali ke kelas. Dia akan segera kembali setelah tahu. Gu Qinghan berjalan perlahan turun. Dia mengeluarkan kertas yang sudah ditulisnya. Di atasnya tertulis kata-kata, aku dan Gu Qinghan. Sejak kecil, dia tidak percaya pada hal-hal seperti ini. Dia selalu menganggap dirinya sendiri. Cukup berusaha untuk mendapatkannya. Seperti berdoa kepada dewa. Dia merasa hanya orang yang pengecut yang akan melakukannya. Namun sekarang dia sama seperti orang pengecut, menuju pohon yang penuh dengan harapan indah orang-orang. Sebuah keinginan yang dia impikan untuk diwujudkan. Menjadi satu. Berpakaian tradisional dan saling menjaga satu sama lain. Gu Qinghan menggantungnya dengan baik lalu pergi. Karena saya si bodoh ini masih menunggunya. Begitu dia berbalik, dia melihat Chen Feng. Chen Feng tersenyum dan berkata, kawan Gu, kamu juga datang untuk menggantung keberuntungan ya? Saya masih berpikir kamu tidak akan percaya hal-hal seperti ini. Gu Qinghan tidak berniat untuk mengobrol dengannya. Itu bukan urusanmu. Kawan Gu, mengapa kamu begitu galak padaku? Saya hanya ingin berteman denganmu. Dia tidak mengerti. Dia kali ini hanya ingin perlahan mendekatinya. Memahami hobinya. Dan secara perlahan meningkatkan tingkat ketertarikan dirinya. Tapi sikap Gu Qinghan terlihat seperti, jangan dekati orang asing. Gu Qinghan berkata, tidak perlu. Jangan bicara padaku. Setelah berkata begitu, dia berjalan ke arah posisiku. Chen Feng menggigit giginya di belakangnya. Sistem. Menggunakan alat. Mengaktifkan. Aktivasi selesai. Harap tuan rumah bersiap-siap. Tiba-tiba suara angin bertiup. Sekitar menjadi tenang. Waktu mulai berhenti. Tangan saya yang menggigit apel berhenti bergerak. Aku sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak bisa bergerak. Gigiku masih menggigit apel. Ini pasti karena Chen Feng menggunakan alat. Saya menjadi panik. Ternyata saya tidak seharusnya membiarkan Gu Qinghan pergi ke toilet sendirian. Siapa yang tahu dalam waktu beberapa menit ini, Chen Feng sudah menggunakan alat itu. Apa yang harus dilakukan? Lalu pandanganku gelap dan saya pingsan. Saya membuka mata dan melihat kamar yang familiar ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah saya baru saja tidak bisa bergerak di puncak gunung? Bagaimana saya bisa tiba-tiba kembali ke rumah Gu? Saya ingin mengangkat tangan untuk mengambil sesuatu. Namun saya sadar bahwa saya masih tidak bisa bergerak. Aneh. Apakah Gu Qinghan tahu dan mengangkat saya kembali? Baru saja saya berpikir, saya melihat tangan saya mulai bergerak. Saya mendengar suara Chen Feng di dalam pikiran saya. Sekarang ini situasinya seperti apa? Tuan rumah, alat itu mengulang masa lalu. Itu akan membuat pengguna terus-menerus mengulangi rasa sakitnya. Dan sekarang identitasmu adalah sumber rasa sakitnya. Jadi, tuan rumah, kamu harus mencegah terjadinya rasa sakit. Setelah berhasil membiarkan Gu Qinghan keluar dari kenangan menyakitkan ini, sistem akan mengubah ingatan Gu Qinghan. Agar dia ingat bahwa kamu yang membawanya keluar dari rasa sakit. Tapi tubuh saya ini melakukan apa? Saya tidak tahu. Ini perlu ditemukan sendiri oleh tuan rumah. Ini adalah ingatan Gu Qinghan. Jadi, tidak ada yang tahu apa penderitaannya. Berapa lama saya punya waktu? Harus menemukan sumber rasa sakit Gu Qinghan dalam 3 hari.
Jika tidak, sistem akan langsung menilai kamu sebagai gagal. Menghapusmu. Ini juga merupakan efek samping dari alat ini. Apakah ini terlalu serius? Saya kira ini hanya akan membuatku jelek seperti terakhir kali. Suara sistem berbicara. Benar, karena ini adalah pelanggaran. Jadi, sistem telah memperingatkanmu sebaiknya tidak menggunakannya. Karena ini dapat secara tidak sengaja membuat Gu Qinghan menjadi gelap. Saya mendengarkan percakapan yang akrab. Jika saya tidak salah menebak, Chen Feng sekarang seharusnya berada di dalam tubuh saya. Seharusnya dikatakan bahwa Chen Feng menduduki tubuhku. Dan aku terkurung di dalam tubuhku sendiri. Tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Hanya bisa melihat Chen Feng melakukan semua ini. Namun jika aku tidak salah mengamati, tubuhku sepertinya adalah saat aku berusia 8 tahun. Jadi, apakah aku membuat Gu Qinghan menderita pada usia ini? Aku agak tidak ingat. Pintu kamar diketuk. Tuan muda, sudah waktunya makan. Itu adalah suara pembantu. Aku melihat diriku membuka pintu dan keluar. Aku mengikuti sudut pandangnya. Seorang tante berusia sekitar 30-an berdiri di depan pintu. Melihatku sambil tersenyum bahagia. Tuan muda kita memang sangat tampan. Ayo, kita pergi makan. Nona kita sudah menunggu. Kelopak mata saya bergetar. Aku ingat bahwa aku sangat menyukai pembantu ini saat kecil. Karena dia satu-satunya yang melihat pajak. Satu-satunya orang yang selalu memujiku. Namun kemudian mendengar dari bibiku. Karena pembantu ini tidak gesit. Pergi. Aku melihat dia menggandeng tanganku dan keluar. Di ujung tangga, Gu Qinghan yang berusia 8 tahun. Sudah bersandar di sana menunggu saya. Melihat saya datang, dia dengan sinis berkata, lama sekali. Saya ingin membalasnya dengan, kamu bisa duluan makan. Namun yang terucap adalah, maaf. Maaf sudah menunggu lama. Saya lupa. Sekarang saya terkurung di dalam tubuh saya sendiri. Sayang sekali, saya cukup merindukan Gu Qinghan yang sekarang. Chen Feng melihat Gu Qinghan yang berusia 8 tahun sekarang. Tidak ada perbedaan dengan penampilannya saat dewasa. Seperti putri kecil yang keluar dari cerita dongeng. Mungkin karena usianya yang masih kecil. Ekspresinya masih sangat polos. Dia juga tidak menyembunyikan emosinya. Dia menatap saya dengan kerutan di dahi selama beberapa saat. Kamu minum obat yang salah hari ini. Mungkin karena Gu Qinghan yang sekarang. Dia belum memiliki rasa percaya diri yang muncul setelah dewasa. Chen Feng merasa dia tidak terlihat begitu menakutkan lagi. Gu Qinghan, ayo pergi. Kita pergi makan. Dia ingin maju untuk menggenggam tangan Gu Qinghan. Aku menyandarkan tangan di wajahku sambil melihat semua ini. Aku ingat diriku yang sekarang. Hubunganku dengan Gu Qinghan sepertinya masih tidak baik. Kami berdua ribut setiap hari. Satu langkah. Gu Qinghan mundur selangkah. Tatapannya padaku terasa sedikit asing. Chen Feng mengedipkan mata sambil memandangnya dengan bingung. Fang Yuan, kau memang membosankan. Gu Qinghan melemparkan kalimat itu dan lalu pergi. Ia mengunci dirinya di dalam kamar. Pembantu perempuan mengetuk pintu. Nona Gu. Jangan marah ya. Makanlah dulu, jangan menyakiti diri sendiri ya. Suara keras yang mengejutkan. Saya terkejut seketika. Ada apa dengan gadis Gu Qinghan ini? Kenapa dia marah sebesar ini? Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Chen Feng juga merasa tidak nyaman dan segera melihat ke arah bu pembantu. Pembantu perempuan berjongkok dan berkata, ada apa dengan Gu Qinghan? Apakah aku yang membuatnya marah? Pengasuh mengatakan dengan menunduk. Tidak apa-apa, Nona hanya sedang bersikap kekanakan. Kamu pergi menenangkannya saja. Lagi pula, Nona paling mendengarkan kata tuan muda. Chen Feng juga tidak tahu kata apa yang salah diucapkannya. Tapi pembantu ini juga bilang begitu. Ditambah lagi dengan tubuhnya yang sekarang. Sepertinya ini adalah sumber penderitaan Gu Qinghan. Dia harus mencari tahu. Gu Qinghan, buka pintunya. Maaf, barusan itu kesalahanku. Kamu keluar dulu untuk makan, ya. Tak tahu sudah berlalu berapa menit. Gu Qinghan datang. Dia tidak menghiraukan saya di depannya. Dia turun sendiri dan duduk di meja makan untuk mulai makan. Betul. Bukankah sudah dikatakan, Nona? Meski marah, jangan sampai merugikan tubuhmu sendiri. Soal ini, Nona harus belajar dari tuan muda. Pembantu berdiri di sebelah Gu Qinghan dan memotong daging untuknya. Dia juga meletakkan gelas air di sampingnya. Aku melihat hidangan yang melimpah di meja. Mengusap perutku. Menelan ludah. Sangat lapar. Tidak tahu kapan ini akan berakhir. Hanya saja, apakah pembantu ini terlalu berlebihan dalam menyambut Gu Qinghan? Pada waktu itu, saya sudah terbiasa karena diabaikan orang lain. Sekarang sepertinya ada yang tidak beres. Chen Feng sedang makan. Di dalam hati, tidak ada kepastian sama sekali. Sistem, bisakah kamu memberikan saya sedikit petunjuk? Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. IQ saya tidak cukup. Saya sedikit ingin tertawa. Merasa bahwa Chen Feng memiliki penentuan posisi yang cukup jelas tentang dirinya. Namun jika itu saya juga tidak akan tahu harus bagaimana. Maaf, tuan rumah, tidak ada fungsi ini. Saya benar-benar ingin menyerah. Mengintip ke dalam. Gu Qinghan sudah selesai makan. Lalu, mengecap bibirnya. Perlahan-lahan naik ke atas. Chen Feng melihatnya pergi. Dengan cepat, dia makan beberapa kali untuk mengejarnya. Saya menoleh dan melirik pembantu. Dia sedang dengan santai membereskan piring dan sendok di meja. Di bibirnya, dia hanghang lagu yang tidak dikenal. Tampaknya dia sangat senang. Cahaya lampu di langit-langit jatuh pada wajahnya. Jelas-jelas ini adalah pemandangan yang sudah sering saya lihat. Namun entah kenapa, saya merinding. Di atas, Chen Feng berdiri di depan Gu Qinghan. Dia menatap dan berkata, Qinghan, jangan marah padaku, ya. Aku akan berusaha untuk bersikap baik padamu mulai sekarang. Aku pasti tidak akan melakukan hal-hal yang membuatmu tidak suka. Chen Feng merasa bahwa anak laki-laki dalam tubuh ini
pasti telah melakukan sesuatu yang sangat melukai Gu Qinghan. Kalau tidak, Gu Qinghan tidak akan menderita selama bertahun-tahun. Sebelum ini, dia harus menjelaskan pada Gu Qinghan yang sekarang. Dia tidak akan menyakitinya. Wajah Gu Qinghan tampak tanpa ekspresi. Dia hanya melihat seperti itu. Hanya bisa. Sebuah buah di sebelah sini terlihat sangat manis. Baiklah, lalu bagaimana kamu akan menyakiti kakakmu nanti? Chen Feng menatap Gu Qinghan yang tersenyum. Jantungnya berdebar-debar. Dia berpikir dengan samar-samar. Sepertinya ini adalah kali pertama Gu Qinghan tersenyum padanya. Ternyata saat dia tersenyum, ada bekas lesung pipit. Aku menatap dengan mata terbelalak melihat Gu Qinghan yang berusia 8 tahun. Saat ini aku sangat ingin keluar. Memberi Gu Qinghan sebuah tendangan terbang. Mengatakan padanya untuk bermimpi saja. Lalu menekannya ke tanah dan memanggilnya kakak. Sayangnya, itu bukan di dalam tubuhku sendiri. Menonton Chen Feng tersipu. Memanggilnya kakak Gu Qinghan. Betapa kesalnya aku. Jika aku bersalah, tolong hukum aku dengan hukum. Dan bukan membiarkan tubuhku. Aku menutup mata. Tidak ingin melihat wajah puas Gu Qinghan. Wajah Gu Qinghan sama sekali tidak menunjukkan senyuman. Matanya kelihatan gelap. Di wajahnya yang masih muda. Ternyata kesadaran yang sama dengan saat dewasa. Chen Feng terlihat sedikit bingung. Tangan menjadi merinding. Ternyata dia yang memintaku memanggilnya. Namun ekspresinya sangat menakutkan. Dia bergetar seluruh tubuhnya. Gu Qinghan memandangku. Maka kita harus saling berhubungan baik ke depannya. Chen Feng baru saja merasa lega. Mengangguk sedikit dan mengusap keringat dingin di dahinya. Mengingatkan diri sendiri untuk tidak khawatir. Ini hanya sebuah kenangan belaka. Gu Qinghan tidak akan melakukan apa-apa. Malam di kamarku. Chen Feng sudah berbaring di tempat tidur dan tertidur. Dan aku terjaga dengan mata terbuka. Jika aku tidak salah, dia pasti akan segera datang. Krek, itu suara kunci pintu kamarku yang dibuka. Diikuti dengan suara lampu yang dinyalakan. Aku melihat pembantu yang berdiri di sebelahku. Ternyata sebelumnya ketika aku berusia 8 tahun, aku dan Gu Qinghan dijual ke tangan penculik. Itu adalah tindakan dari pembantu. Setelah itu aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Ternyata itu bukan karena tindakan kriminal yang membawa ke penjara, tetapi karena perdagangan manusia yang membuatnya di penjara. Tak lama kemudian, pembantu menggendongku dan Gu Qinghan masuk mobil. Pengemudi itu adalah seorang paman berjanggut lebat. Kebahagiaan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Kali ini kita akan melakukan sesuatu yang besar. Kali ini wanita dari keluarga Gu pasti akan marah besar. Suara tante pengasuh berubah dari yang sebelumnya lembut. Dengan dingin dia mengatakan untuk cepat pergi. Nanti kalau mereka bangun, akan jadi masalah. Paman berjanggut lebat itu berkata, takut apa? Bukankah kau sudah memberi mereka obat tidur? Tapi bukankah sudah disepakati untuk menangkap putri keluarga Gu? Sekarang ada seorang anak laki-laki tambahan. Tante pengasuh berkata dengan sinis. Anak laki-laki ini tumbuh dengan baik. Pasti bisa dijual dengan harga yang baik. Siapa yang masih keberatan dengan uang banyak? Paman berjanggut itu tertawa terbahak-bahak. Ternyata hati wanita paling beracun. Jika keluarga Gu tahu mereka telah mengundang serigala di rumah, mereka pasti akan menyesal. Saya melihat semua ini. Wajahku pucat. Saya melirik Gu Qinghan di sampingku. Melihat dia tidur nyenyak dengan mata tertutup. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Seharusnya, situasi sekarang hanyalah kenangan Gu Qinghan. Bisa jadi ini hanya ilusi atau mimpi. Tapi saya juga tidak ingin Gu Qinghan mengingat rasa sakit ini. Mereka mengurung saya dan Gu Qinghan ke dalam sebuah ruangan yang gelap gulita. Cahaya mulai terang. Chen Feng menggosok-gosok matanya. Chen Feng melihat rumah tua ini. Sambil terkejut berkata, wow, ini tempat mana yang bau sekali. Lalu dia menutup hidungnya. Sistem. Sekarang situasinya bagaimana? Begitu terbangun, suasananya berubah. Tidak tahu. Seharusnya ada sesuatu yang penting yang akan terjadi. Sebaiknya kamu lihat dulu Gu Qinghan. Baru kemudian Chen Feng menyadari. Menahan bau busuk, dia berputar sekeliling. Baru sadar Gu Qinghan bersandar di dinding. Dia segera menghampiri untuk membantunya. Namun dia dihindari oleh Gu Qinghan. Dia hanya bisa berjongkok dan bertanya padanya. Apakah kamu baik-baik saja? Sekarang apa keadaannya? Bagaimana kita bisa di sini? Aku mengikuti dia sambil melihat Gu Qinghan. Dia sedikit berkeringat di kepalanya. Aku tahu dia memiliki obsesi untuk bersih lagi. Dia selalu orang yang suka bersih. Dibuang ke dalam ruangan yang penuh sampah. Dan tempat yang mengeluarkan bau busuk yang menjijikan. Pingsan itu sudah cukup baik. Gu Qinghan berdiri, hatinya merasa tidak nyaman. Sudah dibuka. Seorang pria kecil kurus dengan wajah mencolok. Dia mendekat dan dengan galak berkata, apa yang berisik? Hati-hati, aku akan menghukummu. Gu Qinghan dengan tenang berkata bahwa ini terlalu bau. Aku ingin pindah ke tempat lain. Pria kecil itu langsung menyindir. Sekarang kamu bukan lagi putri keluarga Gu. Lebih baik kamu atur sikapmu. Jika tidak, kamu akan menyesal. Gu Qinghan berkata bahwa kalian juga tidak ingin ada masalah dengan kami, kan? Jika kamu tidak memberiku tempat lain. Jika aku mati, kalian juga tidak akan mendapat keuntungan, kan? Gu Qinghan memegang pecahan kaca di dekat lehernya. Sebuah nuansa dingin muncul di Mei San. Tatapan tajamnya dingin seperti pedang. Pria kurus itu langsung terdiam. Jangan bertindak sembarangan, ya. Aku akan mengubahnya untukmu. Bukankah ini hanya berpindah tempat? Baiklah, baiklah. Jelas dia adalah seorang bocah. Namun, dia tertegun oleh aura yang dimilikinya. Satu kalimat. Aku menatap satu kalimat itu. Tren perkembangan sekarang semua menguntungkan Gu Qinghan. Pria kurus itu membawa mereka ke sebuah ruangan baru. Tempat ini masih berantakan. Namun, setidaknya di dalamnya tidak sebusuk sebelumnya.
Wajah pria kurus itu terlihat tidak puas. Sudahlah, tempatnya sudah diganti. Berikan pecahan kaca di tanganmu padaku. Gu Qinghan melempar pecahan kaca itu di dekat kakinya. Dia mengatakan dengan tenang, kamu sudah bisa. Pria itu ternyata mengerutkan keningnya karena marah. Wajahnya merah padam. Namun, orang di depannya tidak bisa dipukul. Kalau tidak, jika rusak tidak bisa dijual dengan harga yang baik. Jadi dia hanya menggerutu. Sekarang tunjukkan sedikit kekuasaan. Nanti kamu akan merasakannya. Lalu dia mengunci pintu dan pergi. Chen Feng sudah sangat panik. Kakak Qinghan, kita harus bagaimana? Aku mendengar suara kakak Qinghan. Kelopak mataku berkedut. Meskipun bukan suaraku yang memanggil. Namun itu juga suaraku sendiri. Mendengarnya membuatku merasa sedikit muak. Chen Feng bertanya pada sistem. Apakah bisa dapatkan alat untuk menyelamatkan kami? Sistem meminta tuan rumah untuk tidak bermimpi. Sebaiknya kamu pikirkan lagi. Bagaimana tubuhmu ini membuat Gu Qinghan menderita? Ini sudah sangat jelas. Tentu saja ini adalah tubuh ini. Pada saat ini, melakukan hal yang menyakiti Gu Qinghan. Misalnya mengkhianati diri sendiri, melarikan diri dan semacamnya. Umumnya novel ditulis seperti ini. Dengan cara ini, protagonis wanita bisa memiliki masa kecil yang menyedihkan. Jadi, tolong tuan rumah berusaha untuk mengubahnya. Chen Feng, kamu ini nonton novel sampah apa sih? Tapi sekarang pikiranku tidak fokus padanya. Aku menyadari sejak Gu Qinghan membuka pintu tadi. Mulai dari situ, ada yang tidak beres di sini. Ingatanku tidak seperti ini. Saat itu, Gu Qinghan mengabaikannya. Dia duduk di ranjang dan berbaring. Chen Feng merasa dia pasti sudah lelah. Dia juga tidak berkata apa-apa lagi. Entah sudah berapa lama. Pintu dibuka. Aku mengenali pria itu sebagai pria yang baru saja mengemudi. Dia berjalan mendekat dengan santai. Pria kurus itu mengikuti di belakang. Dia menarik kerak Gu Qinghan dengan kasar. Sambil tersenyum dengan gigi kuningnya. Nak, dengar-dengar kamu sangat percaya diri ya? Saya Gao Gao Suni. Sekarang, kamu bukan lagi putri besar keluarga Gu. Aku menyarankan kamu untuk bersikap baik hari ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan jika kehilangan sedikit uang. Pria kurus itu melemparkan sebuah tas ke arahku. Lalu dia pergi keluar. Chen Feng cepat mendekat dan bertanya. Apa kau baik-baik saja? Kakak Qinghan, tenang saja, kita pasti akan keluar. Gu Qinghan tersenyum sinis. Apa yang bisa kamu sewa? Chen Feng tertegun, dia tidak tahu. Tidak ada cara lain. Namun, ada satu hal yang bisa dia pastikan, Gu Qinghan pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kakak Qinghan, maaf, saya tidak tahu. Tapi kamu sangat hebat. Kamu pasti akan menyelamatkan saya. Gu Qinghan menundukkan pandangannya. Sehingga tidak ada yang bisa membaca ekspresinya. Saya melihat ingatannya sekarang. Tidak benar. Gu Qinghan sangat tidak beres. Hingga malam tiba. Di luar sudah tidak ada suara. Gu Qinghan bangkit perlahan. Dia membuka lemari di dekat dinding. Chen Feng tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Dia membantunya mendorongnya. Dia bertanya pelan pada kakak Qinghan. Ada apa dengan lemari ini? Gu Qinghan tidak menjelaskan padanya. Namun, saya tahu di sana ada lubang besar. Dan yang menemukan lubang besar ini adalah 8 tahun yang lalu. Chen Feng melihat lubang besar itu dan terkejut. Gu Qinghan, kau memang hebat. Aku sudah tahu kau punya cara. Gu Qinghan berkata dengan tenang, kau pergi saja dulu. Chen Feng menunjukkan ekspresi yang tegas. Aku terkejut. Gu Qinghan, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku pergi dulu? Jika kita pergi bersama. Sudah datang. Sekarang pasti Gu Qinghan membiarkan tubuh ini pergi dulu. Lalu tubuh ini melaporkan Gu Qinghan. Sejak saat itu, Gu Qinghan jadi tidak percaya pada orang lain. Dari pengalaman bertahun-tahun membaca novel, menurutnya. Begitulah. Sudut bibirku bergetar sedikit. Lagi ngapain? Perpisahan hidup dan mati. Bagaimana dengan pertempuran untuk cinta? Gu Qinghan berteriak padanya, kalau kau mau pergi, pergi saja. Aku mengerjapkan mata dalam kebingungan. Adegan ini seolah kembali ke saat itu. Diriku yang berusia 8 tahun menemukan lubang untuk melarikan diri. Aku membawa Gu Qinghan dan berlari keluar. Tapi tenagaku terlalu kecil. Ketahanan tubuhku tidak cukup. Ditambah lagi, jalan di sini berkelok-kelok. Saya hampir jatuh berkali-kali. Punggung saya terasa sakit sekali. Gu Qinghan berkata lemah padaku dari belakang. Kamu pergi dulu saja. Biarkan aku pergi. Saya sudah mengirim pesan kepada ibu. Seharusnya segera ada yang kembali. Saya membawanya di punggung saya. Menahan rasa sakit dan melangkah perlahan. Karena saya sudah mengirim pesan kepada Tante Gu. Maka saya jadi lebih tidak bisa pergi. Gu Qinghan berkata dengan nada tidak senang. Saya tidak mengirimmu untuk menipumu. Kalau mau mengirim, saya sudah mengirim sejak lama. Ini salah saya yang tidak berguna. Tinggalkan saja saya dan pergi sendiri. Kalau terus begini, lebih baik saya mati saja. Saya menarik sudut mulut dan tahu kamu menipuku. Gu Qinghan memeluk leherku dengan erat. Dia berteriak padaku, kalau disuruh pergi, ya pergi. Saya tersenyum sulit, tapi kamu memelukku sangat erat. Saya merasakan kelembapan di leher. Dengan bingung, saya mengusap. Hujan sudah mulai. Sepertinya aku melihat lagi momen itu ketika aku meninggalkannya. Namun Gu Qinghan yang memegangku erat. Chen Feng juga berteriak, aku tidak akan pergi. Kakak Qinghan, aku tidak akan meninggalkanmu. Tiba-tiba Gu Qinghan tersenyum dengan ekspresi menyeramkan. Suasana di sekitar dipenuhi dengan dinginnya yang menakutkan. Suara yang seolah-olah beracun terdengar. Maka kau akan tetap di sini selamanya. Aku menyadari segala sesuatu di sekitar. Perlahan-lahan mulai menghilang. Gu Qinghan juga perlahan-lahan berubah dari penampilannya yang berusia 8 tahun. Menjadi sosok dewasa. Sistem di otak Chen Feng mengeluarkan alarm. Alarm, tuan rumah gagal.
Gu Qinghan tampak gelap. Tuan rumah akan dalam bahaya. Chen Feng panik. Apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus aku lakukan? Tolong selamatkan aku, sistem. Aku tidak ingin mati. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Tuan rumah, tolong jaga dirimu. Chen Feng mulai menangis ketakutan. Jangan mendekat, aku takut. Aku memandang Gu Qinghan. Matanya sekarang berwarna merah gelap. Wajahnya yang dingin memancarkan rasa beku. Di dalam matanya mengalir sebagian rasa sakit yang tidak sehat. Aku menggelengkan kepala. Ini bukan Gu Qinghan. Gu Qinghan tidak seperti ini. Meskipun dia kadang-kadang sedikit menyebalkan. Tetapi dia sangat lembut. Kadang-kadang agak canggung. Itu karena dia pemalu. Dia yang seperti ini membuatku merasa sedikit asing dan takut. Gu Qinghan mencengkeram Chen Feng yang mundur. Matanya berwarna merah darah. Melihat dia penuh dengan niat untuk membunuh. Apa yang kamu lakukan padanya? Chen Feng kesulitan bernapas. Rasa sakit yang besar datang dari lehernya. Dia meremas tangan Gu Qinghan. Mengeluarkan pertanyaan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Jari Gu Qinghan menekan dengan kuat. Ekspresi wajahnya gila. Keluar di sini. Kembalikan dia padaku. Aku agak ingin menangis. Apakah dia mengenaliku? Chen Feng tercekik dan matanya melotot. Dia sudah tidak bisa berkata apa-apa. Tangan bertepuk. Aku menggerakkan jariku. Tengah terkejut. Aku perlahan-lahan menyentuh wajahnya. Sambil tersenyum, aku mengucapkan julukan yang hanya aku yang tahu. Bodoh. Gu Qinghan menggigil dan melepaskanku. Dia menggenggamku erat-erat sambil bergetar. Merasakan kelembapan yang berasal dari leherku. Aku tertawa dan berkata, kau sudah menangis lagi, ya? Anak kecil. Aku perlahan-lahan menutup mata. Klik. Aku menggigit sepotong apel. Mengusap dagu. Merasa ada sedikit sakit di dagu. Melihat sejenak ke arah Chen Feng yang duduk di sana, melihat ekspresinya yang panik. Ternyata aku merasa ada yang tidak beres di dalam. Dia sudah lama menyadari bahwa itu bukan aku. Tapi Gu Qinghan, gadis ini, sudah lama ke toilet, mengapa dia belum kembali? Gu Qinghan melihat pohon di depannya. Di atasnya dipenuhi dengan kertas bertuliskan warna-warni. Dia sepertinya baru saja bermimpi buruk. Mimpinya sangat realistis. Dia takut karena kenyataannya. Memikirkan ini, Gu Qinghan berlari cepat ke arahku. Dia memelukku dengan erat sambil gemetar. Aku memotretnya. Kamu ngapain? Gu Qinghan, kamu tidak bisa mengendalikan diri. Gosokkan saja padaku. Gu Qinghan memelukku. Mengelus punggungku. Dia tahu ada seseorang di sini. Itu adalah luka yang ditinggalkan untuknya. Aku menoleh melihat pakaianku. Berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa kamu pergi ke toilet? Aneh sekali. Gu Qinghan menjentiku dengan kesal. Tadi aku bermimpi kamu memanggilku kakak Qinghan. Itu sangat menakutkan. Aku menutupi dahi. Memang itu membuatku ketakutan. Mauku memanggilmu kakak? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Gu Qinghan mengangkat alis. Apa yang ingin dia katakan? Tanpa berpikir panjang, aku menjawab. Kakak. Gu Qinghan menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Aku tahu. Adikku yang baik. Aku tersadar dan marah. Kau licik. Aku merapikan tas dan menarik resletingnya. Kami berdua bertarung 1 lawan 1. Para guru di bawah gunung sudah mulai menghitung jumlah siswa. Aku dan Gu Qinghan berdiri di sana. Aku melihat Chen Feng menatap Gu Qinghan dengan wajah ketakutan. Chen Feng mengusap lehernya. Sekarang dia melihat Gu Qinghan. Merasa tengkukku sangat sakit. Tuan rumah, kau juga tahu. Misi kali ini gagal. Kau hanya punya beberapa jam untuk hidup. Aku tahu.